Malioboro merupakan salah satu kawasan paling ikonik di Yogyakarta. Jalan ini tidak hanya menjadi tujuan wisata, tetapi juga pusat kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku UMKM. Sepanjang Malioboro, kita dapat menemukan berbagai usaha kecil dan menengah, mulai dari pedagang makanan, minuman, hingga kerajinan khas Jogja. UMKM di kawasan ini memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian lokal serta menjaga keberlangsungan budaya tradisional. Salah satu UMKM yang kami wawancarai adalah pedagang sate koyor. Jadi Bu, sebelumnya kita kenalan dulu. Kami berempatnya dari Semarang, dari SMA Teresiana. Tahu nggak Bu, daerah Kampung Kali? Dekat Simpang 5. Oh iya. Belum tahu nama Ibu ya? Nama saya Tini. Saya jualan sate koyor di teras Malioboro 1. Kalau boleh tahu Bu, Ibu buka sate koyor ini mulai dari tahun berapa ya Bu? Di sini saya cuma menerusin usaha orang tua saya. Kalau orang tua saya sendiri udah 50 tahun jualan sate koyor. Yang dulunya sebelum relokasi di depan pasar Beringharjo dulu jualannya. Ya. Kemudian pindah ke sini sekitar 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi ini sate koyor ini usahanya milik Ibu sendiri ya? Iya, milik ibu saya sendiri. Ya. Terus di sini Ibu jualannya apa aja? Cuma sate koyor atau ada yang lain? Sate koyor, sate ayam, sama sate gembus. Boleh tahu nggak Bu cara dari pertamanya buat sate koyor ini awalnya proses masaknya gimana? Proses masaknya proses dari koyor. Koyor itu lemak sapi yang kami sudah gak ada yang nyetor ya ke rumah, terus dipotong-potong, terus dimarinasi pakai bumbu, ditusuk-tusuk kemudian dibakar. Kalau yang gembus kira-kira gimana Bu? Gembus, kalau gembus itu nanti udah tahu kan gembus? Yang tempe itu nanti dipotong-potong, dimarinasi juga, dimarinasi kemudian tusuk-tusuk baru dibakar. Hampir sama. Dan Bu, sate koyor ini termasuk makanan khas Jogja kan? Iya, makanan khas tradisional Jogja. Yang adanya cuma di Jogja dan mungkin ada di Solo tapi nggak banyak. Kira-kira filosofi dari sate koyor ini apa? Sate koyor ada maknanya atau tidak? Sate koyor tuh kalau menurut cerita dari ibu saya ya, maka dikatakan sate kere koyor ya, sate kere koyor karena dulu orang-orang itu tidak bisa makan daging, bisa makan sate daging dan akhirnya terciptalah sate koyor itu yang bukan daging. Jadi mereka tetap bisa menikmatin sate walaupun tidak dari daging, dari koyornya. Terus tadi kan Ibu cerita katanya udah ada 50 tahun lebih ya berarti ya, Iya. sama dari sebelumnya. Iya. Itu biar tetap cita rasanya tetap sama, biar rasanya terus sama gitu, ada cara khususnya apa gimana Bu? Ya memang resepnya udah dari Ibu Dasina ini, ibu saya sendiri. Nah itu memang menciptakan bumbunya ya dari awal dia jualan sampai sekarang ya tetap itu terus bumbunya. Dari zamannya sebelum ada teras Malioboro sama sekarang ada perbedaan jumlah pelanggan gitu enggak ya? Banyak ya, kalau waktu jualan di depan itu, di depan pasar Beringharjo, kita kan langsung ketemu dengan para pengunjung. Iya. Nah, lebih enak jualan di situ. Kalau di sini memang sih tempatnya bersih, udah tertata rapi, cuman banyak pengunjung yang belum tahu kalau di sini ada food court gitu loh. Tapi alhamdulillah kalau liburan atau weekend itu banyak sih pengunjung yang di sini. Kira-kira Bu, rencananya ke depannya usaha sate koyornya ini mau digimanakan? Ingin dikembangkan seperti apa gitu? Ya kalau saya punya cita-cita ingin membuka cabang selain di teras Malioboro, itu cita-citanya.
tapi belum ada modal. Sama untuk tempat ya, tempat, karena kalau sate koyor itu kan memang pecintanya itu kan sasarannya itu kan wisatawan, jadi memang harus cari tempat yang memang untuk wisatawan gitu. Kalau tempat-tempat biasa kurang gitu, peminatnya kurang. Oke, jadi teman-teman, sore ini kita di Malioboro lagi hujan-hujan. Biar enak kita makan sate koyor. Kita coba teman-teman. Pada dasarnya teman-teman, sate koyor itu muncul di kalangan rakyat Jogja ketika pada saat itu daging dibilang mahal dan rata-rata orang tidak bisa makan daging. Maka muncullah inovasi-inovasi makanan yang menggunakan bahan-bahan yang sekarang dipakai. Contohnya koyor. Koyor ini punya rasa yang unik banget teman-teman. Pertama, karena dia pada dasarnya lemak sapi teman-teman, maka dia kenyal banget. Dan ini bumbu kacangnya enak banget. Sumpah, ini enak banget. Bumbu kacang, terus lontong sama satenya enak banget dan menyatu dengan keharmonisan yang tinggi. Dan ini umumnya sate koyor itu disajikan diberi sambal. Jadi ada sambal bawangnya di sini. Jadi kalau misal teman-teman mau nggak pedas bisa request, karena kata-kata dikasih sambal bawang. Jadi demikian aja teman-teman. Jogja, ia bukanlah sekedar destinasi wisata, melainkan jejak gastronomi masyarakat Jawa. Dalam tempat yang tak kami sangka, justru menyimpan apa yang sebenarnya kami cari. Di ujung persimpangan, tempat lapak sate koyor berada bukanlah yang mewah atau menarik, melainkan ia jujur akan rasa yang unik bagi lidah orang awam. Jogja istimewa bukan hanya sebab suasana dan masyarakat, akan tetapi cita rasa kuliner yang dibangun sejak dahulu, cita rasa yang takkan lekang oleh waktu. Sambil masak aja ya. Iya, iya. Lo kok berjalan berdua? Sabar. Jadi teman-teman, ini dia sate koyor. Pakai migrasi. Pakai mik toh. Pakai mie. Katain aku kalau udah mau sampai. Oke. Siap.